warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Akuntansi Internasional 6B Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini kami yang beranggotakan Elisa Putriwardani, Devi Dias Pradani, Delia Indrayani, Dinda Adela, Karisma Firdaus, Wulan Destiana Lestari, dan Tia Zuraida. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah akuntansi internasional dengan pokok bahasan analisis laporan keuangan internasional yang diampu oleh Bapak Mo Ubaidillah SPD MSI. Di dalam materi ini terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama, tantangan dan peluang dalam analisis lintas negara. Yang kedua, kerangka kerja analisis bisnis. Yang ketiga, analisis strategi bisnis internasional. Yang keempat, analisis akuntansi. Yang kelima, analisis keuangan internasional. Yang keenam, analisis prospektif internasional. Yang ketujuh, masalah-masalah lain. Dan yang terakhir adalah analisis dan audit laporan keuangan. Memasuki materi yang pertama tentang tantangan dan peluang dalam analisis lintas negara. Yang pertama, analisis keuangan lintas negara atau lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Kemudian, globalisasi dan perbaikan dalam akuntansi dan pengungkapan internasional yang masih berlanjut mengaburkan perbedaan antara analisis keuangan lintas batas dan dalam suatu wilayah. Serta analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyaknya kontradiksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka kerja analisis bisnis. Menurut Palepu, Bernard, dan Haley, mereka mengemukakan suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk menganalisis dan menilai suatu usaha yang berpedoman pada laporan keuangan. Nah, kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu analisis strategi usaha, analisis keuangan, analisis akuntansi, dan analisis prospektif. Pertama yaitu analisis strategi usaha. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonomiknya. Analisis ini sangat membantu para analisis di luar sana karena ia bisa membuat peramalan yang realistis. Analisis yang kedua yaitu analisis akuntansi. Bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan dan mencocokkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kondisi realitas ekonomi atau belum. Kemudian analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan serta membandingkan pada saat ini dan masa lalu. Kemudian setelah dibandingkan, para manajer dapat membuat penilaian atau membuat keputusan apakah ia harus mempertahankan strategi usaha yang digunakan pada saat itu atau harus menggantinya. Yang terakhir, analisis prospektif. Analisis ini mencakup tahap peramalan dan penilaian. Jika ditanya dari keempat analisis tadi, manakah yang paling penting digunakan? Itu jawabannya sesuai dengan tujuan analisis. Apabila tujuannya itu untuk membandingkan kinerja pada saat ini dan pada saat dahulu, maka yang paling tepat digunakan yaitu analisis keuangan. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, saya Wulan Destiana Lestari akan menjelaskan mengenai analisis strategi bisnis internasional, yang mana analisis ini yang pertama dilakukan sebelum menganalisis laporan keuangan. Analisis ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kualitatif terhadap perusahaan dan para pesaingnya yang menggambarkan tentang lingkungan ekonominya, yang mana analisis strategi usaha ini meliputi pemeriksaan laporan tahunan dan penerbitan perusahaan lainnya dan berbicara dengan staf perusahaan, analis, dan profesional keuangan lainnya. Selanjutnya, dalam menganalisis strategi bisnis ini terdapat hambatan, yaitu diantaranya ketersediaan informasi, di mana informasi ini atau data ini sulit didapatkan sehingga ditambah lagi dengan kualitas informasi yang berbeda-beda, maka banyak akhir-akhir ini perusahaan besar yang melakukan pencatatan dan memperoleh modal di pasar luar negeri
telah memperluas pengungkapan mereka secara sukarela, beralih ke prinsip akuntansi yang diakui secara global seperti standar pelaporan keuangan internasional. Selanjutnya, untuk rekomendasi untuk analis, yaitu karena mengatasi keterbatasan data menggunakan metode riset tradisional dan WWW atau World Wide Web itu masih sulit dilakukan, maka diperlukan kunjungan untuk memperoleh iklim bisnis setempat dan bagaimana industri serta perusahaan benar-benar beroperasi. Selanjutnya yaitu analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Hilly dan rekan menyarankan proses untuk melakukan evaluasi kualitas akuntansi perusahaan. Yang pertama, identifikasi kebijakan akuntansi. Yang kedua, analisis fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, evaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, evaluasi kualitas pengungkapan. Yang kelima, identifikasi potensi terjadinya masalah. Dan yang keenam, buat penyesuaian atas distorsi akuntansi. Kemudian tantangan dalam melakukan analisis akuntansi internasional. Yang pertama, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran, kualitas pengungkapan, dan kualitas audit. Yang kedua, kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk analisis akuntansi. Yang ketiga, perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran akuntansi, pengungkapan, dan audit sangat dramatis. Saran bagi analis, para analis harus sesering mungkin bertemu dengan manajemen untuk mengevaluasi insentif, laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi mereka. Banyak perusahaan di negara berkembang sangat tertutup dan para manajer mungkin tidak memiliki insentif yang kuat untuk melakukan pengungkapan yang lengkap dan kredibel. Analisis keuangan internasional. Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam melakukan analisis keuangan. Analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Ketika melakukan penilaian, analis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu masalah-masalah lain. Di dalam masalah-masalah lain ini terdapat 5. Yang pertama yaitu akses informasi. Informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara luas dalam beberapa tahun terakhir ini. Sumber informasi dalam jumlah tak terhitung banyaknya muncul melalui World Wide Web atau biasa kita kenal dengan WWW. Perusahaan di seluruh dunia saat ini memiliki situs web dan laporan tahunannya tersedia secara cuma-cuma dari berbagai sumber internet dan lainnya. Nah, banyaknya perusahaan juga menjawab permintaan atas laporan tahunan dan dokumen. Yang kedua yaitu ketepatan waktu informasi. Dalam ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan kepada pihak regulator dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda-beda di tiap negaranya. Jangka waktu pelaporan keuangan dapat diestimasi dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan auditnya. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu hambatan bahasa dan terminologi. Perbedaan bahasa antar negara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunannya menggunakan bahasa dari negara asal mereka sendiri. Namun demikian, semakin banyak perusahaan yang relatif besar yang berada di perekonomian maju menyediakan laporan keuangan dalam bentuk bahasa Inggris. Dan yang keempat yaitu pertimbangan mata uang asing. Sebagian besar perusahaan di seluruh dunia menetapkan dominasi akun keuangan dalam mata uang domisili nasional mereka dan membuat para analis menghadapi 2 permasalahan, yaitu yang pertama berkaitan dengan kemudahan pembaca, dan yang kedua yaitu menyangkut isi informasi bagi seorang pembaca
Yang terbiasa dengan dolar akan kebingungan apabila dinyatakan laporan keuangannya itu yaitu euro. Nah, cara untuk mengatasinya adalah dengan mengkurskan atau mentranslasikan akun-akun dalam mata uang asing agar dapat mendistorsikan pola keuangan yang terjadi dalam mata uang lokal. Dan yang kelima yaitu perbedaan dalam format laporan keuangan. Format neraca dan laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negaranya. Perbedaan klasifikasi secara internasional juga cukup banyak terjadi. Buku acuan Translation Accounting yang dapat digunakan secara lengkap, perlakuan perbedaan klasifikasi lainnya yang ada di tiap-tiap negara. Meski menyulitkan, perbedaan format laporan keuangan tidak terlalu penting karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunianya. Dengan demikian, kebanyakan perbedaan biasanya dapat direkonsiliasikan dengan sedikit usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis dan audit laporan keuangan. Fungsi pembuktian. Para auditor independen melakukan fungsi pembuktian dalam laporan keuangan. Sebagai ahli kompeten dari luar mereka meninjau informasi keuangan yang diberikan oleh direksi suatu perusahaan dan kemudian membuktikan reliabilitas, kewajaran, dan aspek-aspek kualitas lainnya. Proses ini menentukan dan mempertahankan integritas informasi keuangan tersebut. Selain keputusan dan pengaruh minat masyarakat, audit independen membawa efisiensi ke dalam proses laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan audit. Pembuktian audit biasanya disampaikan kepada para pembaca laporan keuangan melalui laporan audit. Laporan audit ini mengikuti atau dalam beberapa kasus mendahului laporan keuangan utama suatu perusahaan yang ada dalam laporan tahunan tersebut. Yang pertama yaitu Inggris. Laporan audit auditor mengungkapkan tanggung jawab direktur perusahaan dan cakupan audit dasar pendapatan dan pernyataan pendapat. Yang kedua, Amerika Serikat. Sebuah laporan standar 3 paragraf menunjukkan perusahaan dan laporan keuangan utama yang diaudit dan menyatakan tanggung jawab direksi dan auditor. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Swedia. Companies Act mengharuskan laporan audit mengenai yang pertama persiapan laporan tahunan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, penggunaan neraca dan laporan penghasilan. Yang ketiga, proposal yang diajukan mencangkup laporan administrasi untuk menyusun laba atau defisit yang tidak dialokasikan. Dan yang keempat, menghentikan kewajiban dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Utama. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu Jerman. Jerman Commercial Code menetapkan bahwa laporan audit berisi penjelasan mengenai proses dan hasil audit, termasuk laporan direksi, perkiraan perkembangan mendatang. Laporan kesesuaian dalam regulasi dan sebuah laporan menjelaskan sistem manajemen risiko perusahaan. Yang selanjutnya yaitu audit dan kredibilitas. Kredibilitas laporan keuangan memiliki beberapa landasan. Landasan tersebut meliputi tapi tidak terbatas pada sumber standar audit, pelaksanaan dan profesionalisme individu dan kelompok yang melakukan audit. Yang kedua yaitu mekanisme penanggulangan. Dengan tidak adanya harmonisasi standar-standar audit, para analis keuangan harus bisa memahami syarat-syarat audit yang ada di negara dengan entitas bisnis di mana laporan keuangan sedang benar-benar diteliti. Jika hal ini gagal, keuangannya telah diaudit oleh firma audit yang baik dan terkenal karena keahlian profesional dan integritasnya merupakan salah satu pilihan penanggulangannya. Selanjutnya yaitu audit internal. Audit eksternal yang aman dari sebuah laporan keuangan suatu entitas adalah sebuah syarat yang diharuskan untuk menjamin kredibilitas komunikasi manajemen suatu perusahaan
manajemen dengan pihak-pihak luar negeri. Namun itu saja tidak cukup. Efektivitas sistem kontrol internal suatu perusahaan sama pentingnya karena sistem tersebut memberikan lebih banyak sistem pemeriksa dan perhitungan yang tepat waktu daripada yang diberikan oleh auditor dari luar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.